Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutasyafiq dengan NIM 2018 08 10 148 dari PBI 2018. Oke, jadi kesan-pesan bridging soft skill untuk tahun ini menurut saya, karena sebelum-sebelumnya kita bridging soft skill ya secara offline. Jadi kita bisa berinteraksi secara langsung dengan teman-teman, dan menurut saya itu lebih seru ya daripada bridging soft skill untuk saat ini, karena kita hanya bridging soft skill online, jadi kita tidak bisa berinteraksi atau bahasa lainnya bermain dengan yang lain gitu selain kita mendengarkan materi. Jadi kesan-pesannya untuk bridging soft skill online saat ini, walaupun kita hanya mendengarkan materi saja dari pembicara, namun ya karena pembicaranya adalah orang-orang besar, orang-orang yang bisa kita ambil ilmunya, insya Allah menginspirasi mahasiswa untuk mengejar apa yang mereka inginkan. Oke, dari pemateri pertama yaitu Mr. Hani. Apa yang saya dapatkan dari Mr. Hani adalah, pertama, menurut Mr. Hani, di saat kita ingin mengerjakan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah berkomitmen atau istiqomah dalam melakukan sesuatu. Jadi saat kita ingin mengerjakan atau melakukan sesuatu, komitmen adalah hal penting yang harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya adalah, menurut Mr. Hani, pengajaran atau pembelajaran itu bukan soal bagaimana kita mengajak orang lain dalam melakukan pembelajaran, tapi bagaimana kita menstimulus mereka untuk mengikuti pembelajaran dan pengajaran. Jadi tetap harus ada stimulus atau bagaimana caranya kita mengajak orang lain tanpa kita seperti menjatuhkan atau intinya kita harus sama-sama belajar. Jadi menstimulus orang untuk mengikuti pembelajaran atau pengajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah, menurut Pak Mr. Hani, metode pembelajaran itu kita harus selalu diubah atau kita harus selalu improve terhadap metode-metode pembelajaran, bukan mengikuti metode atau yang metode pembelajaran yang sudah ada, tapi kita harus mengimprove metode-metode yang baru sehingga metode-metode itu bisa dapat atau mudah diikuti oleh orang lain di zaman ini. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya dalam pembelajaran pengajaran juga harus ada teamwork. Bagaimana kita menyatukan tujuan dari pembelajaran pengajaran itu. Oke, kemudian dari apa yang saya dapatkan dari pemateri kedua yaitu Pak Wahid adalah, yang pertama, Pak Wahid mengutip dari bukunya Thomas Stanley, The Millionaire Mind, bahwa ada beberapa hal yang menjadi kunci untuk kita menapaki jalan kesuksesan. Yang pertama adalah kejujuran, kemudian ada kedisiplinan, dan yang ketiga ada networking. Kemudian yang selanjutnya adalah, menurut Pak Wahid, literatur itu adalah suatu hal umum yang harusnya dipelajari oleh setiap orang, karena dengan literatur atau dengan membaca sebuah bacaan, sebuah literasi, dengan literasi maka kita menambah wawasan bahwa kita bukan hanya belajar soal apa yang kita pelajari di sekolah, namun kita juga harusnya mempelajari banyak hal. Maka itu literasi sangatlah penting menurut Pak Wahid. Kemudian menurut Pak Wahid, literasi itu bukan soal kita membaca
line by line, tetapi adalah kita read beyond the line, bahwasanya kita membaca untuk mengetahui banyak hal, bukan hanya sekedar membaca. Kemudian selain membaca, Pak Wahid juga menuturkan bahwasanya mengembangkan soft skill itu sangat perlu dalam kehidupan, karena bukan hanya akademik saja yang diperlukan dalam dunia ini, tetapi bagaimana kita mengembangkan soft skill atau mengembangkan apa yang kita perlukan, seperti contohnya misalkan melukis dan lain sebagainya, atau bagaimana kita mengembangkan kedisiplinan, kemudian kejujuran, seperti itu. Jadi menurut Pak Wahid, soft skill itu sangat perlu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menurut Pak Wahid, bagaimana kita memperlihatkan sesuatu hal kepada orang lain yang apa yang kita kuasai. Jadi menurut Pak Wahid, ketika kita memperlihatkan sesuatu yang kita kuasai, maka orang-orang di sekitar kita akan lebih memperhatikan kita atau lebih respect pada kita. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi alumni, yaitu dari Mbak Aisyah. Mbak Aisyah mengatakan bahwasanya tidak menyerah untuk mencapai tujuan atau apa yang kita cita-citakan. Jadi terus kejarlah walaupun kalian sampai terpincang-pincang. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Mbak Aisyah, jika kalian ingin menjadi sesuatu, apapun itu, menjadi guru atau menjadi pengusaha atau menjadi teknisi, apapun itu, maka kalian harus yang paling menguasainya, sehingga dengan begitu kalian akan menjadi sukses ke depannya. Oke, untuk kesan-pesan bridging soft skill yang akan datang, saya harap pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa menyelenggarakan bridging soft skill secara offline, dan saya harap bridging akan lebih baik ke depannya, yaitu menghadirkan tema-tema dan pemateri-pemateri yang lebih baik tentunya, dan ya mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan bridging soft skill secara offline sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri juga dengan teman-teman yang lainnya dan kepada dosen-dosen dan pemateri-pemateri yang akan datang.